Selamat pagi pemirsa, bangsa ini telah menggantungkan cita-cita yang teramat tinggi, setinggi langit. Ingin menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima dunia. Cita-cita mulia itu dibalut dengan nama Visi Indonesia Emas 2045 atau Wawasan Indonesia Emas 2045. Tekad itu diharapkan terrealisasi pada tahun 2045 sekaligus menandai 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Ketika itu terwujud, bangsa ini pun patut berbangga karena akhirnya bisa sejajar dengan negara-negara besar di tingkat global setelah 1 abad lepas dari penjajahan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Senin 30 Oktober 2023 dengan tema Terhempas Indonesia Emas bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Kita melihat Indonesia Emas, seperti apa sebenarnya kita bisa terhempas ini, Mas Kohar? Ya, dalam pengertian situasi yang tidak mendukung ya. Dengan pertumbuhan yang rata-rata hanya 5%. Padahal salah satu syarat untuk bisa mencapai Indonesia maju, peringkat keempat atau kelima, paling tidak kita harus PDB per kapita kita naik 3 kali lipat dari yang sekarang ada. Ya, artinya kan butuh pertumbuhan rata-rata 7%. Oke. Nah, sekarang pertumbuhan kita 5% saja sudah syukur alhamdulillah. Konon katanya karena ada masalah COVID dan yang lain. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Kohar dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama ini adalah di halaman pertama terkait dengan bencana kemanusiaan, abaikan PBB, Israel lanjutkan serbuan fase kedua. Ini bagaimana, Mas Kohar? Ya, kan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sudah mengeluarkan resolusi untuk gencatan senjata kemanusiaan. Apa itu gencatan senjata kemanusiaan? Gencatan senjata yang memberikan kesempatan bantuan kemanusiaan. Karena, Leo, yang sudah terbunuh di perang ini sangat banyak. Di Israel ada 1.400-an. Tapi di Palestina sudah 8.000 lebih. Ya, banyak sekali ya. 3.300 diantaranya adalah anak-anak. Seperti apa jadinya kalau ini terus-menerus dibiarkan? Ketika kemarahan kemudian tidak bisa di-stop. Bahkan ini kan Majelis Umum bersidang 120 setuju. Betul. Dan hanya 14 yang menolak, 40 abstain. Sehingga harusnya langsung dihentikan. Mestinya bisa dipaksakan kepada Israel untuk menghentikan ini. Kenapa? Karena kalau ini sampai tidak dihentikan, ini akan pembiaran tragedi kemanusiaan. Bahkan ada yang menyebut ini sebagai ladang pembantaian. Genosida yang dilakukan oleh Israel. Nah, situasi-situasi seperti ini sangat-sangat berbahaya bagi kondisi dunia lah ya. Baik. Timur Tengah bahaya, lalu kemudian geopolitik di tempat lain juga berbahaya. Kita harapkan memang kemudian Israel juga menghentikan serangan ya, karena kalau kita lihat Hamas atau Palestina kan pada posisi ya menerima saja jadinya ya, tidak bisa melawan ya. Kita harapkan perdamaian ini bisa segera terjadi. Ya, gencatan senjata dulu lah ya. Gencatan senjata itu adalah fase awal untuk kemudian menetapkan kesepakatan damai. Kita ke berita selanjutnya di halaman 4 di kolom politik dan hukum. Ini berita yang mungkin selama ini menjadi rahasia umum katanya ya, begitu Mas Kohar. Tapi ada yang mengatakan nih akhirnya sejumlah ketum parpol disandera Jokowi. Ini yang mengatakan Sekjen PDIP. Ini Hasto Kristianto. Ini benar apa bagaimana nih? Kok bisa disandera? Ya, mereka salah satu elit partai politik itu ada yang bercerita kepada Sekjen PDIP ini, Hasto, yang mengatakan bahwa ya mereka berada di dalam bawah tekanan untuk mendukung Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Nah, ini sekali lagi ini adalah pengakuan Sekjen PDIP yang kemudian menyebabkan mengapa beberapa kalangan di PDIP meradang. Ada yang sampai mengatakan bahwa ini adalah tindak lanjut dari penolakan usulan 3 periode dari Jokowi. Yang kemudian dibantah oleh Puan Maharani bahwa ya bukan, nggak pernah dengar bahwa Jokowi mengusulkan itu. Jadi di kalangan PDIP sendiri juga ada saling menjaga ini. Takutnya nanti kalau terlalu digas, terlalu keras, maka ini justru bumerang bagi mereka dan akan melahirkan populisme di kalangan Jokowi, kata pengamat kata pengamat. Tetapi situasi di dalam tekanan, di dalam sandera, dalam pengertian sandera ini kenapa mereka ya
punya kasus berarti kan? Iya. Diduga punya kasus. Nah, kasusnya seperti apa? Hasto tidak menjelaskan dan siapa yang ada di dalam tekanan itu, yang tersandra itu siapa juga tidak diberikan keterangan penjelasan yang terbuka. Ya, kita harapkan sih ya mestinya ya. Kalau memang kan katanya ada teori Mas Kohar, siapa yang mendalilkan dia membuktikan begitu ya. Ini harusnya sih dilanjutkan dengan Mungkin keterangan. dia mau menerapkan teori pembuktian terbalik. Oh begitu. Jadi orang yang dituduh dia harus dia yang buktikan saja gitu ya. Ya Ya. sudah, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Tapi saya terus terang berharap bahwa sebetulnya politik ini harusnya tidak kekuasaan tidak disalahgunakan untuk mendapatkan kekuasaan berikutnya begitu ya. Iya, dan demokrasi harus berlangsung secara adil, secara fair, secara adil dan berada dalam situasi yang benar. Oke. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 4 kolom politik dan hukum. MK perlu dirombak total. Ini hasil diskusi dari salah seorang hakim konstitusi ya, Mas Kohar ya, ya, di sebuah Arif acara Hidayat, ya. Diskusi virtual di metrotvnews.com dan di Medcom. Ini menarik sekali karena sampai berani mengatakan seperti itu, ini kan artinya ada kegundahan begitu rupa. Ya. Tapi pertanyaannya, dirombak totalnya seperti apa Mas Kohar? Ganti semua hakim atau bagaimana? Iya, kalau usulannya Arif Hidayat yang notabene pernah menjadi ketua MK juga, itu ya 99 hakimnya itu diganti saja termasuk semuanya. Dirinya dong? Termasuk dirinya, dan dia menyatakan dia siap untuk diganti menjadi bagian dari perombakan. Karena dia melihat bahwa situasi di Mahkamah Konstitusi sekarang tidak sehat. Nah, ini kalau betul situasinya sangat tidak sehat, ini berbahaya loh. Karena apa? Karena Mahkamah Konstitusi itu akan menjadi tempat bagi sengketa pemilu. Dan dia harus menyelesaikan di situ, termasuk Pilpres. Nah, alangkah bahayanya kalau kemudian isu bahwa potensi untuk terjadinya abuse of power itu masih terjadi di lingkungan hakim Mahkamah Konstitusi. Atau isu MK terkooptasi katanya begitu. Terkooptasi bisa saja kan, ketika harus mengadili sengketa yang di situ misalnya melibatkan keponakan. Ya kan berarti nanti ada kecurigaan publik lagi bahwa sang paman akan membela keponakan misalnya. Nah, itu kan yang dikhawatirkan. Makanya Arif sebagai salah satu hakim konstitusi mengusulkan ini, dia mengidekan ya kalau perlu rombak saja semuanya, termasuk saya kan. Bilang begitu. Ini mungkin pada akhirnya nuraninya berbicara begitu ya Mas Kohar ya. Ya mudah-mudahan ini pernyataan yang sangat tulus, yang sebagai warning lah paling tidak kan. Tidak tahan menahan-nahan begitu, akhirnya terlontar juga begitu ya. Ya sudah, kita harapkan Mahkamah Konstitusi benar-benar bisa menjaga konstitusi dan menjaga integritasnya. Kita ke editorial pemirsa dan Mas Kohar, terhempas Indonesia Emas. Ini sekian lama saya mempelajari Indonesia Emas, saya kadang-kadang berpikiran ini angan-angan yang jauh sekali dari kenyataan yang sekarang ada. Tapi kan banyak orang mengatakan kalau punya cita-cita itu harus setinggi mungkin, sehingga kalau tidak tercapai jatuhnya nggak terlalu jatuh gitu. Nah itu bagaimana Mas Kohar? Itu Bung Karno yang mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Setinggi bintang, setinggi langit ya. Bintang agar ketika kamu nanti jatuh di antara bintang-bintang kan. Di awan lah begitu ya. Di antara bintang-bintang, bukan hanya di atasnya awan itu kan berarti. Nah, tetapi pijakan untuk menuju ke sana harus ada, harus jelas. Ketika kita bertekad, kita punya harapan untuk nanti di 2045 menjadi negara maju, atau sebelum itu, sebelum itu sempat dikatakan bahwa 10 tahun yang akan datang kita sudah punya rata-rata GDP 10.000 dolar per kapita ya, GDP per kapita 10.000 dolar, maka ada prasyarat-prasyarat untuk mencapai ke sana. Mulai hari ini atau mulai tahun ini pertumbuhan harus rata-rata 7%. Minimal tuh ya? Minimal. Kalau misalnya tahun ini 5%, ya tahun depannya berarti harus 9%. Harus diakumulasi. Setelah itu tahun depannya itu 7% terus-menerus sampai 10 tahun yang akan datang. Baru di situ kita akan mencapai titik yang disebutkan tadi. Indonesia Emas itu. Indonesia Emas atau tahapan menuju itu menjadi negara berpenghasilan tinggi. Tetapi faktanya dalam 10 tahun atau 9 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan kita cuma 5,1. Kurang dari itu malah. 5,0 sekian. Artinya
kita menghadapi situasi yang sangat berat. Oke. Belum lagi kalau kita bicara tentang kualitas pertumbuhan atau kualitas ekonomi kita, totally produksi kita. Ketimpangan kita tinggi. Belum lagi soal ketimpangan kita yang masih tinggi. Belum lagi kontribusi manufaktur yang terus merosot. Ada yang mengatakan deindustrialisasi meskipun dibantah oleh Airlangga Hartarto. Pasti dibantah. Tetapi kan fakta-fakta, angka-angka kan menunjukkan itu. Ketika di 2002 sampai 2005 kontribusi manufaktur kita masih 27,5% terhadap PDB. Sekarang tinggal 19%. Mungkin itulah kenapa akhirnya sempat beredar wacana bahwa harus dilanjutkan dulu kepemimpinan yang ada supaya kemudian bisa mencapai emas. Atau kalaupun tidak dilanjutkan, ya sudah tidak usah emas, siapa tahu bisa perak lah begitu ya, peringkat kedua. Tapi kita akan bahas itu Mas Kohar, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 30 Oktober 2023, terhempas Indonesia emas. Terhempas Indonesia emas. Bangsa ini telah menggantungkan cita-cita yang teramat tinggi, setinggi langit, ingin menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima di dunia. Cita-cita mulia itu dibalut dengan nama Visi Indonesia Emas 2045 atau Wawasan Indonesia Emas 2045. Tekad tersebut diharapkan terrealisasi pada 2045 sekaligus menandai 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika itu terwujud, bangsa ini patut berbangga karena akhirnya bisa sejajar dengan negara-negara besar di tingkat global setelah 1 abad lepas dari penjajahan. Akan tetapi, kita juga harus bersiap untuk kecewa, mengubur mimpi itu dalam-dalam. Baru-baru ini, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI justru memprediksi visi Indonesia Emas terancam kandas. White paper bertajuk dari LPEM bagi Indonesia, Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029 mengungkapkan Indonesia belum memenuhi syarat menuju negara berpendapatan tinggi layaknya Tiongkok, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, dan Brasil ketika mereka pertama kali masuk kelompok negara berpendapatan tinggi. Disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang stagnan di kisaran 5%, pertumbuhan kredit per tahun tidak pernah melampaui 15%, dan rasio pajak terhadap PDB hanya 9,9%, belum menembus 11% dalam 1 dekade terakhir. Penyebab lain gagal terrealisasinya visi Indonesia Emas 2045 ialah faktor kontribusi industri terhadap produk domestik bruto atau PDB yang terus merosot hingga kini berada di level 18%. Belum lagi faktor kemiskinan ekstrim yang persisten pada angka 1,7%. Jika melihat laporan kemiskinan Badan Pusat Statistik atau BPS Maret 2023, 7 provinsi pertambangan yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat mengalami peningkatan kemiskinan sepanjang September 2022 sampai Maret 2023. Padahal pemerintah kerap menggembar-gemborkan bahwa hilirisasi pertambangan bakal mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Faktanya, angka kemiskinan di 7 provinsi yang kaya akan sumber daya alam nikel gagal teratasi. Semua situasi di atas semakin memperkuat betapa Indonesia terus membentur langit-langit kaca atau glass ceiling kemanapun melangkah. Seolah ada hambatan tak terlihat yang mengalami Indonesia untuk mencapai kemajuan. Oleh karena itu, Kepala LPEM FEB UI Caikal Nur Yakin menekankan pentingnya upaya memitigasi ekonomi apabila Indonesia gagal menjadi negara maju.
Strategi ini mesti dipersiapkan oleh para kandidat yang akan bertarung di pemilu presiden 2024 untuk meneruskan tongkat estafet dari Joko Widodo. Pemerintahan saat ini dinilai terlalu terfokus pada 20% kelompok terbawah dan 10% kelompok teratas, tetapi justru melupakan kelompok kelas menengah yang porsinya 40% sampai 80% dari total penduduk. Dampaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi stagnan. Karena itu, harus dilakukan penguatan terhadap kalangan kelas menengah Indonesia yang angkanya terbilang besar, yakni 40% sampai 80% dari total penduduk Indonesia. Jika di 2045 tidak menjadi negara maju, negeri ini masih mempunyai kelas menengah yang kuat dan produktif. Mereka yang sedang mengikuti kontestasi 2024 juga dituntut berkomitmen pada peningkatan kesetaraan kesempatan, akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pekerjaan sektor formal, infrastruktur dasar, serta jaminan sosial menyeluruh. Mitigasi lain yang wajib dipersiapkan ialah perbaikan faktor-faktor produksi yang ketimpangannya sudah sebegitu nyata. Mulai dari tanah, tenaga kerja, energi, modal, hingga teknologi. Persoalan birokrasi dan perizinan yang bertele-tele serta merajalelanya korupsi baik di pusat maupun di daerah juga harus jadi prioritas 3 pasang calon presiden, calon wakil presiden. Kedua persoalan itu, suka tidak suka, ikut membuat pertumbuhan ekonomi sulit meroket. Publik tentu mengingatkan agar pemimpin jangan cuma berhenti pada menulis mimpi. Pemimpin juga harus mampu menyusun strategi, cekatan dalam beraksi, dan sigap dalam menyediakan amunisi. Tanpa itu semua, yang tercipta bukanlah Indonesia emas, melainkan Indonesia cemas. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau bertanya dulu dengan ekonom Indef yang sudah tersambung lewat saluran telepon, Eko Listianto. Mas Eko, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Leo. Ya, Mas Eko, kita tahu bahwa LPM Fakultas Ekonomi Bisnis UI baru saja mengeluarkan white paper ya, yang kemudian melihat bahwa agenda Indonesia Emas 2045 kelihatannya sulit tercapai. Masalahnya adalah karena pertumbuhan ekonomi kita terus-terusan tidak mencapai target yang diharapkan 7%. Kalau Anda lihat dalam sisa waktu yang ada sekarang 2023, 2045, hanya sekitar 22 tahun lagi, itu masih masuk akal tidak untuk menetapkan target Indonesia Emas ini, Mas Eko? Ya, kalau kita lihat secara umum bahwa tadi disampaikan ya, kajian LPM UI ya dalam white paper itu saya rasa bagus ya untuk bisa katakanlah mengangkat isu ini sehingga masyarakat akademik itu kan cukup kritis gitu untuk melihat kalau melihat dari tren memang sulit dicapai begitu, karena pertumbuhan ekonomi kita ya sepanjang era reformasi ini nggak pernah mencapai 7% ya. Hanya sekali dalam 7% itu pun karena low base effect ya waktu COVID gitu, karena dibandingkan dengan tahun periode COVID. Tapi sebetulnya secara tren itu tidak bisa mencapai lebih ke arah 7%, tapi juga growth-nya itu atau pertumbuhannya itu semakin lama semakin mengecil ya, turun gitu, dan di dalam rata-rata 5%-an. Nah kalau 5%-an terus sampai 22 tahun ke depan ya ujung-ujungnya memang tidak bisa mencapai target Indonesia Emas tersebut begitu. Ya, kalau begitu apakah memang sebaiknya direvisi turun begitu, di downgrade saja, Mas Eko, atau seperti apa? Tidak ada ini ya, katakanlah alasan untuk bisa merevisi turun. Kalau direvisi targetnya hanya sekedar business as usual, ya nanti nggak kecapai beneran gitu ya. Iya ya. Sehingga memang ini kalau dibilang mimpi memang mimpi, tapi juga harus segera bangun kan kira-kira gitu, dan bekerja lebih keras gitu. Karena kan usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya Mas Leo ya. Kalau usaha lebih keras,
pasti mungkin hasilnya juga lebih tinggi dari 5%-an saat ini begitu. Pertanyaannya, apa yang sebetulnya menghambat begitu kuat sehingga Indonesia tidak bisa menyentuh 7% pertumbuhan ekonomi itu, Mas Eko? Ya, dari analisa dari ini ya, para peneliti LPM itu terungkap jelas begitu dari problem ini ya, kita bisa menurunkan kemiskinan, tapi kemiskinan ekstrimnya masih tinggi. Terus kemudian juga aspek-aspek yang lain ya, bagaimana juga, intinya sih bagaimana kita mengelola kebijakan ekonomi itu yang tidak cukup akseleratif ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ya, dari sisi macam-macam ya, ada 14 judul di situ. Tapi poinnya yang paling penting menurut saya adalah salah satunya itu adalah research and development-nya itu sangat kecil di Indonesia. Jadi itu membuat ya, kalau research and development kecil dan pembangunan sumber daya manusianya terbatas ya, itu tidak pasti kedepannya juga akan ini ya, sulit untuk bisa mengakselerasi perekonomian, karena akselerasi ekonomi biasanya berangkat ya dari, kalau kita lihat dari negara-negara yang bisa mencapai ini ya, menjadi negara maju, pasti berangkat dari sumber daya manusia yang berkualitas, kira-kira begitu. Satu lagi terakhir ini, Mas Eko, ada yang mengatakan Indonesia sekarang terjebak kepada negara broker. Banyak orang yang malas atau mungkin akhirnya berhenti mau berusaha, membuat industri, membangun manufaktur, karena begitu banyaknya tantangan, ada banyak pungli, ada banyak tekanan, ada banyak korupsi. Lalu akhirnya lebih memilih menghadirkan atau mengimpor saja barang-barang dari Tiongkok, karena itu marginnya lebih besar, risikonya lebih rendah. Dan itu yang membuat ekonomi Indonesia tidak kemana-mana. Anda setuju tidak, Mas Eko? Ya, saya setuju sekali itu ya. Memang itu yang membuat kita tidak kemana-mana ya. Kita hanya tumbuh 5%-an, ya karena kita hanya jadi broker gitu. Kalau mau tumbuh di atas 5%-an, apalagi mengejar 7%-an, kita harus menjadi produsen begitu. Ya tidak harus di semua sektor, tapi pada sisi-sisi yang kita memiliki keunggulan di situ begitu ya. Cuma itu poinnya ya, sebenarnya harusnya industrialisasi begitu. Kalaupun mau hilirisasi ya harus di banyak sektor ya, jangan hanya di 1-2 sektor saja gitu. Baik, ini kata kuncinya, dan terima kasih karena Anda sudah mencerahkan kami pagi ini. Ekonom Indef Eko Listianto. Selamat pagi, Mas Eko. Pertanyaannya itu, Mas Kohar, ketika sudah diteliti ya, dan kalau mau jujur sebetulnya mungkin akan diakui juga oleh pemerintah bahwa industrialisasi kita, industri kita itu lemah. Karena memang kata pengusaha sekarang lebih mudah, lebih menguntungkan menjadi pedagang, mengimpor saja barang-barang itu tanpa memproduksinya di sini. Dan dengan sistem seperti itu akhirnya kayaknya kita ini menjadi bangsa instan. Bagaimana, Mas Kor? Ya, itu kan bisa dilihat dari tren penurunan industri manufaktur ya. Tren penurunan kontribusi industri manufaktur, pabrikan terhadap PDB kita, terhadap produk domestik bruto kita. Tadi saya katakan 2002-2005 itu kita masih bisa, kontribusi industri kita itu masih 27,4,5% dari PDB. Hampir 30% dari PDB. Hampir 30% lah dari PDB. Sementara sekarang kita hanya berada di angka 18%, 19%, mentok-mentok di 19,7%. Nah, ini tentu saja ini menjadi kendala. Kenapa? Kalau tidak ada industrialisasi, kalau tidak ada perkembangan pertumbuhan manufaktur, ya makin banyak pengangguran. Betul. Penyerapan tenaga kerja semakin susah. Orang akan semakin banyak setengah menganggur, bahkan 3/4 menganggur. Kelihatannya bekerja, tapi sebetulnya dia tidak layak disebut sebagai pekerja, karena pekerjaannya hanya 1/4 katakanlah, atau 1/3. Tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya juga. Tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup. Kemiskinan ekstrim yang ditarget 2024 zero, faktanya tidak bisa, karena masih ada sekian juta yang oleh Menteri Pembangunan Sumber Daya disebut sebagai keraknya ya. Kalau ibarat nasi itu dia keraknya, artinya sulit sekali diangkat. Nah, ini harus memakai upaya-upaya yang betul-betul terobosan kalau memang cita-cita kita ingin menjadi negara maju, lepas dari jebakan berpenghasilan menengah gitu kan. Sekarang kan income per kapita kita di angka 4.800-an dolar Amerika. Nah,
Sementara targetnya kan 10.000. Atau kalau kita ingin menjadi negara maju, ya naiknya 3 kali lipat dari itu. Nah, untuk naik 3 kali lipat dari itu, maka tadi saya katakan pertumbuhan kita itu butuh minimal 7%. Akan bagus kalau 8%. Betul. Tetapi apa yang terjadi kita saksikan. Dalam 9 tahun terakhir 5,0 sekian persen. Kita bisa berdebat bahwa kan ada COVID, kan kita COVID juga masih lebih mending daripada dunia. Negara-negara kita lain. tidak bisa lagi no excuse. Karena apa? Sudah pertumbuhannya di angka 5%, produktivitas pertumbuhan atau kualitas pertumbuhan yang tergambar dari total faktor productivity index, kita turun. 2010 itu kita masih 1 skornya, 1,0. Sekarang itu 0,85. Sementara Malaysia, Vietnam, Cina itu tinggi, 1,15, ada yang 1,2. Produktivitas tadi itu. Total productivity yang tadi indeks tadi itu, ekonomi kita. Artinya yang menunjukkan kualitas. Nah, kalau dari ukuran itu ya kita harus maaf kata, kita harus mengatakan bahwa berat sekali tantangan kita ke depan. Belum lagi kalau kita bicara SDM. 90% tenaga kerja kita adalah lulusan SMA ke bawah. Belum lagi kita bicara tentang ketimpangan. Nah, pemerintah kan saat ini lebih fokus pada 20% di bawah dan 10% di atas. Nah, yang di tengah-tengah yang masih yang jauh lebih banyak. 70%, 60% ini akhirnya ya tadi itu memilih jadi broker. Karena usaha itu akan lebih menghasilkan daripada membangun pabrik atau membuat pabrik, meskipun pabrik kecil-kecilan yang sudah ongkosnya mahal, mendatangkan alatnya juga mahal, begitu dijual tidak laku kan, atau dijual banyak sekali kendalanya. Betul, banyak pungli juga di tengah jalan. Baru mendirikan pabrik sudah langsung dilihat oleh aparat untuk pajaknya sekian, nanti kamu pajaknya sekian, belum kelihatan. Hasilnya sudah diteror, katakanlah, ada yang mengatakan seperti itu, diteror dengan rupa-rupa pungutan. Mas Kohar, ini hasil dari white paper LPEM FEB UI ini kan sebenarnya kalau kita melihat adalah hasil kajian ilmiah. Cuma beberapa orang kemudian akhirnya mengatakan, wah ini ada muatan politisnya, karena kok mengatakan itu di waktu-waktu menjelang pemilu nih, menjelang tahun politik. Ini bagaimana sebenarnya harusnya, apalagi terutama pemerintah yang sedang menjalankan kekuasaan saat ini, menyikapi hasil dari teman-teman LPEM UI ini? Jadi ya, kalau kita lihat situasi seperti ini, kita jangan alergi terhadap kritik. Ini tujuannya adalah kritik untuk ke depan, perbaikan ke depan. Bagaimana supaya janji-janji yang sudah pernah diucapkan itu minimal tidak melesetnya tidak jauh lah. Janjinya dulu 7% ya? 7%. Kita ingat bahwa pertumbuhan ekonomi ketika kampanye 2014 janjinya adalah 7%. Lalu indeks rasio Gini itu nilainya skornya 0,30. Ketimpangan pertumbuhan itu ya? Di 2019. Tapi faktanya sekarang 2019 sudah lewat, rasio Gini kita masih 0,388. Naik turun tapi tidak pernah mendekati 0,30 yang sesuai ditargetkan. Pertanyaannya Mas Kohar, apakah kemudian hal ini maksud saya adalah bahwa susah kita mencapai Indonesia Emas atau mustahil mungkin kita bilang Indonesia Emas 2045 diketahui dan diakui juga oleh kekuatan-kekuatan politik yang sedang akan berkontestasi meneruskan kepemimpinan pemerintahan negara ini. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda.
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita juga Mas Kohar untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, Indonesia Emas 2045 itu mimpi. Memang kita boleh bermimpi ya, tapi itu visinya. Bagaimana misinya sebenarnya? Dan ini juga tergantung kepada siapa presidennya 21 tahun ke depan. Kan 21 tahun paling tidak ya. Yeah. Nah, dan itu tergantung bagaimana situasi global juga. Visi itu memang harus muluk-muluk, tapi misinya bagaimana? Itu tergantung presidennya 5 tahun ke depan ini. Indonesia itu jadi penjual barang impor. Saya miris juga mendengarnya. Bagaimana agar produsen itu mampu bersaing dengan barang impor? Saya sarankan itu, beri kemudahan misalnya beri insentif perpajakan, beri insentif barang-barang mesin-mesin yang masuk dari luar agar mereka bisa bersaing. Kemudian kita boleh mimpi ya apapun. Mimpi ini sebenarnya adalah mimpi pendahulu kita, yaitu adil dan makmur. Nggak usah kita katakan emas. Adil dan makmur itu sulit ya, udah sekian 70 tahunan sampai sekarang itu belum kelihatan adilnya, belum kelihatan makmurnya. Saya melihat capres-cawapres sekarang ada yang memanfaatkan masalah Indonesia Emas. Gampang banget mengatakan anak-anak minum susu gratis, makan daging gratis, sekolah sampai perguruan tinggi gratis. Ini mimpi ya, tapi saya kasihan ngelihat orang. Jadi tahun 2045 itu Indonesia menjadi negara besar, saya setuju. Kalau nggak bisa emas ya perak. Kalau nggak bisa perak ya perunggu, jangan jadi besi lagi. Coba sebut aja di era presiden mana tidak ada korupsi. Di era presiden mana kemiskinan dan pengangguran bisa turun drastis. Jadi saya pikir agak sulit ya untuk mencapai mimpi itu. Saya menyarankan, sudahlah, biarlah Indonesia Emas itu menjadi mimpi, dan kita dalam hal ini rakyat, jangan di era pemilihan ini, jangan memilih boneka, dan jangan juga jadi boneka oleh para capres-capres tersebut. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Langsung saja terhempas Indonesia Emas 2045. Menurut kami, ya mohon izin karena diminta pendapat, maka saya atau secara pribadi sebagai warga masyarakat di Kalimantan Utara, Tanjung Selor, menganggap bahwa hasil penelitian dari lembaga penyidikan dari Universitas Indonesia ini boleh dijadikan acuan bahwa kita harus menghargai hasil-hasil kinerja dari akademisi. Untuk itu, walaupun ada mimpi kita supaya tidak akan hilang, mohon izin kalau saya berpendapat kita cari strategi untuk mensiasati supaya dari hasil penyelidikan atau penelitian ini itu jangan sampai terjadi, paling tidak mendekati mimpi kita. Karena bagaimanapun kita harus berupaya keras. Hati sepikirlah Indonesia ini untuk seluruh, bukan untuk satu kepentingan, tetapi untuk seluruh warga masyarakat. Baik. Khusus kami di Kalimantan Utara yang paling pelosok, mohon menjadi perhatian karena kita dekat dengan perbatasan Malaysia. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Kohar. Selamat pagi Pak Tasrik. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Terhempas Indonesia Emas. 2014 yang lalu, ada presiden kita dalam janji kampanyenya itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu di 7%. Sekarang sudah 9 tahun, itu hanya berkisar di 5,0 atau 5,1. Kenapa itu tidak tercapai? Karena banyak janji-janjinya Bang Kohar yang pada saat itu yang tidak ditepati. Misalnya
pada saat itu menyatakan stop impor beras, stop impor gula, stop impor daging. Semuanya itu tidak terbukti. Sehingga ekonominya ya seperti ini terus. Yang kedua, jangankan ekonomi kita berkembang, ada 7 provinsi di Republik ini yang kebetulan mempunyai sumber daya alam seperti nikel, itu semakin lama, semakin hari, semakin meningkat kemiskinan yang ada di 7 provinsi itu. Ini harus dievaluasi, sehingga kita berharap dengan peningkatan ekonomi itu lebih banyak memperkuat ekspor dan mengurangi impor. Tapi sekarang kecenderungan pengusaha-pengusaha kita banyak yang jadi broker. Misalnya mendatangkan bahan-bahan impor itu lebih mudah ketimbang dia memproduksi bahan untuk diekspor. Itu yang menjadi perkembangan ekonomi kita sampai dengan sekarang dengan sisa yang 1 tahun ini kayaknya nonsen ya. Kalau pemerintah kita harapkan sekarang untuk meningkatkan, karena apa? Karena presiden dan menteri-menteri ekonomi lebih banyak fokus pada persoalan politik ketimbang ekonomi. Kalau politiknya sehat nggak apa-apa, tapi ini kan politiknya politik dinasti yang melanggar aturan. Nah, kita berharap ke depan masyarakat sudah harus hati-hati memilih pemimpin Indonesia supaya Indonesia Emas itu akan tercapai. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik Gusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Para pemirsa memotret apa yang terjadi, Mas Kohar. Tadi yang menarik Pak Tasrik mengatakan, ya ini gara-gara kemudian banyak fokus yang teralih. Setahun terakhir kalau menurut Pak Tasrik kelihatannya tidak akan bisa tercapai juga itu. Bagaimana Mas? Iya, kan kita melihat begini loh. Cara menanggapi masalah, cara menanggapi kritisisme, itu juga akhirnya menjadi masalah juga. Kenapa kemudian mimpi itu tidak terwujud? Banyak orang yang mengkritik hilirisasi nikel misalnya. Hilirisasi ini sebetulnya kan bagus. Niatnya bagus, tujuannya bagus karena membuat nilai tambah ya. Karena faktanya juga bisa membuat nilai tambah. Jadi dulu barang yang mentah itu dibawa keluar, diekspor. Apa adanya. Sekarang ada smelter di situ. Lalu kemudian menjadi setengah jadi. Atau menjadi, kalau syukur-syukur menjadi barang jadi. Tetapi pertanyaannya kemudian, siapa yang menikmati hilirisasi dalam jangka pendek ini? Nilai tambahnya lebih banyak kemana? Nilai tambahnya lebih banyak kemana? Menguntungkan siapa? Menguntungkan rakyat Indonesia kah? Atau menguntungkan rakyat yang lain? Menguntungkan Republik rakyat yang lain, kan begitu? Tiongkok itu banyak kan? Ya, kan karena pekerjaan dari sana dan bahkan masih ada yang nyolong-nyolong kan? Sampai 5 juta ton. Beda pencatatan katanya itu. Katanya beda pencatatan, tapi ketika dilihat faktanya ada itu. Memang betul ada yang bocor. Artinya apa? Bahwa niat baik saja ternyata tidak cukup. Niat baik harus diteruskan dengan cara-cara baik, dengan kebijakan-kebijakan yang baik, yang adil, yang setara, yang memperlakukan mereka dengan perlakuan yang benar. Gitu. Kan kalau kita lihat banyak katanya tenaga asing masuk ke sebuah tempat itu tujuannya untuk alih teknologi. Karena teknologi mereka yang baru mereka yang menguasai. Tetapi faktanya sampai pada level yang kasar sekalipun, yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh orang Indonesia, oleh masyarakat setempat, itu pun juga tenaga kerjanya diimpor. Nah ini kan problem-problem seperti ini antara niat baik, tujuan yang mulia tadi itu kemudian di tengah jalan mencong-mencong, zigzag gitu kan, sehingga tidak jelas. Nah hal-hal seperti ini kalau tidak diubah, maka ya ke depan kita akan menghadapi situasi yang makin berat untuk mencapai Indonesia Emas tadi. Kalau kita melihat situasi global kan ya Mas Kohar, tidak juga menjadi lebih baik setelah kita masih harus menghadapi efek dari perang Rusia-Ukraina. Kita lihat juga ada efek tambahan dari konflik Hamas atau Palestina dengan Israel. Kemudian kita juga melihat ketidakpastian ekonomi itu masih tetap tinggi. Suku bunga dolar itu terus-terusan dinaikkan dan itu berdampak langsung ke Indonesia. Pertanyaannya Mas Kohar, di tengah-tengah saat kita bicara ini, para pemimpin itu, para elit politik kan sekarang fokusnya hanya satu, bagaimana memenangkan dirinya, memenangkan presidennya, memenangkan partainya, memenangkan calegnya. Lalu yang memikirkan urusan ini, bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas atau Indonesia perunggu lah kalau memakai tadi istilah Pak Ondo, siapa lagi yang memikirkan? Ya mestinya pemilu itu menjadi momentum. Pemilu itu pertarungan gagasan. Nah persoalannya kan pemilu kita sudah mulai dinodai oleh prinsip-prinsip yang
yang berbeda, yang bukan dijalankan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi yang benar. Ada yang mengkritik cara mencapai kekuasaan dengan menggunakan nepotisme. Ada yang menggunakan hukum sebagai jalan yang bisa diotak-atik. Ada yang bilang penyelewengan hukum. Penyelewengan hukum, ada yang bilang seperti itu. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu, ini akan menambah situasi yang makin berat. Kenapa? Karena tidak terjadi pertarungan gagasan akhirnya. Orang kemudian lupa bagaimana mengatasi beras yang semakin mahal. Sebetulnya beras mahal tidak jadi masalah kalau petaninya sejahtera, kan? Mestinya begitu kan? Produsennya kan petani. Tetapi faktanya yang sejahtera siapa? Broker tadi itu kan, pedagang di tengah-tengah tadi itu. Ya, kenapa petani sih sudah terjebak oleh mereka-mereka yang tengkulak, yang punya modal, yang punya duit, sudah diijon dari awal. Diijon dengan harga berapapun, dengan harga paling murah dia ditekan untuk membeli pupuk dan seterusnya. Nah, yang kita sayangkan kan ketika ada kritik seperti itu, jawabnya ya jangan makan nasi dong. Gantilah nasi dengan yang lain, dengan singkong, dengan ubi yang katanya kadar gulanya rendah. Itu seluruh Indonesia juga tahu. Sudah mulai pinter melek pengetahuan mereka tentang bagaimana kadar diabetes. Tetapi bukan di situ persoalannya. Persoalannya adalah bagaimana rantai distribusi di sektor apapun, termasuk pangan, industri, usaha, itu harus dibereskan sehingga masyarakat tidak malas untuk berusaha. Ketika publik malas berusaha, ini maka ya terjadilah deindustrialisasi. Betul. Mas Kohar, selama sekitar 9 tahun ini kan pemerintahan kelihatannya kalau saya melihat fokus kepada pembangunan infrastruktur fisik. Itu begitu banyak jalan tol dibangun, jembatan, airport, pelabuhan, kemudian kita juga listrik dibangun begitu rupa. Dan ternyata itu tidak bisa serta-merta mendongkrak angka pertumbuhan dari 5 menjadi 7. Yang tidak beresnya ini di mana? Kita bahas di bagian berikut. Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita di pagi hari ini. Mas Kohar, mumpung kita sedang menimang-nimang siapa yang akan kita pilih nih sebagai presiden yang baru di 2024, apa yang kita harus benar-benar pertimbangkan? Karena berbagai usaha sudah dilakukan pemerintahan sekarang, tetapi ternyata kan belum juga bisa mengangkat ekonomi kita bertumbuh. Kita memang mengalami perbaikan kehidupan, tapi kan belum terasa signifikan. Bagaimana? Iya, jadi harus ada perubahan, entah perubahan di dalam cara, perubahan dalam memandang persoalan. Bahwa infrastruktur itu penting, kita ketinggalan infrastruktur. Dan itu sudah mulai dibangun. Untuk membuka wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi, penting. Mobilitas manusia itu bisa terkoneksi apabila ada infrastruktur yang memadai. Dan barang. Tetapi ada infrastruktur yang sekadar sebagai gengsi, bukan prioritas, itu mestinya di-review lagi. Gantilah itu dengan proyek-proyek yang memang itu nanti akan berguna untuk mencapai Indonesia Emas tadi itu. Yang efektif, multiplier efeknya besar begitu ya? Betul, misalnya tentang mengupgrade sumber daya manusia kita dengan cara memberikan apakah itu pelatihan, atau menyekolahkan mereka, atau memberikan subsidi kepada perguruan tinggi. Yang dikasih beasiswa harus pulang lah semua ya. Betul, LPDP Kementerian Keuangan itu harus balik lah. Betul, karena LPDP kan juga banyak itu uang yang terkumpul di situ. Dan mereka-mereka ini ahli yang harus dipakai di dalam negeri gitu loh. Jangan lalu begitu mereka pulang ke dalam negeri, ilmunya nggak digunakan, terlunta-lunta, mereka harus memikirkan periuk nasi juga, itu kan repot. Mestinya mereka harus sudah dijamin oleh negara, dan tugas dia adalah merumuskan tentang Indonesia masa depan. Bagaimana riset, bagaimana misalnya membuat rata-rata produksi panen produksi gabah kering panen dari yang rata-rata sekarang 5,7 ton atau 5,6 ton itu menjadi katakanlah 7 ton atau bahkan 8 ton. Mas Kohar,
Korea Selatan itu kan berganti kepemimpinan terus-menerus. Iya. Dia tidak punya apa-apa. Betul. Tapi pemerintahan yang berganti-ganti, ada korupsi juga di sana beberapa Iya. kali kita dengar, itu ternyata bisa konsisten membangun industri dan membuat Korea itu negara maju. Ya. Indonesia bisa tidak sih seperti itu, atau mau atau tidak seperti itu? Iya, kalau bicara bisa atau tidak, itu tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak bisa. Yeah. Kita bisa kok, kita punya sumber daya, beberapa orang yang sebetulnya juga di luar negeri mereka luar biasa. Diaspora kita itu ya? kita diakui di luar negeri. Mumpuni. Tetapi apakah mereka mendapatkan tempat di dalam negeri ini? Apakah mereka mendapatkan pendanaan riset yang memadai dari APBN kita misalnya? Atau sudah adakah kerjasama dengan pihak swasta yang misalnya membiayai riset-riset yang itu berguna? Yang memang efektif. Betul, tadi saya katakan, saya contohkan misalnya padi, misalnya bagaimana kita Thailand itu bisa ada yang 1 hektar itu bisa sampai 12 ton. Varietas padi, yang luar biasa, varietas yang luar produktif biasa. Bahkan ada yang sudah dikembangkan yang cukup masa tanamnya cukup 65 hari, nggak harus 3 bulan misalnya. Itu kan semua dijawab dari teknologi. Nah, itu titik awal kita yang sekarang yang harus kita genjot agar kita mau menaikkan pendapatan. Di bidang industri kita juga harus mulai, misalnya tadi katanya sudah ada transfer pengetahuan dari hilirisasi misalnya, ya segera lakukan seperti apa transfer pengetahuan itu dan kapan target ini akan tercapai gitu loh. Nah, pada titik itu kita tinggal menghela yang lain. APBN, kemudian pungli kita sikat, korupsi kita gerus, hukum kita tegak. Nah itu. Ke atas tajam, ke bawah tajam, ke samping kanan tajam, samping kiri tajam, tidak. Pokoknya tidak melihat siapa. Yang penting kalau bersalah ya apakah dia kawan apa dia lawan ya tetap harus diberantas. Dan tidak ada penyelewengan hukum begitu. Tidak ada penyelewengan hukum, tidak ada pengotak-atikan hukum digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Kalau semua itu bisa digerakkan dengan pergerakan yang masif dan serentak. Ya bukan mustahil, kita bisalah mencapai Indonesia emas. Kita aminkan rencana itu, Mas Abdul Ghar. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, publik tentu mengingatkan agar pemimpin jangan cuma berhenti pada menulis mimpi. Pemimpin juga harus mampu menyusun strategi, cekatan dalam beraksi, dan sigap menyediakan amunisi. Tanpa itu semua yang tercipta bukanlah Indonesia emas, melainkan Indonesia cemas. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.